Di sini saya akan memaparkan mengenai latar belakang masalah. Partisipasi politik perempuan menjadi topik yang penting dan mendapatkan perhatian global dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 mengenai ketetapan kuota 30% dalam keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif. Namun pada kenyataannya sampai saat ini masih banyak di beberapa daerah tidak mencapai batas minimum. Partisipasi politik perempuan masih banyak kendala yang dihadapi seperti diskriminasi gender, stereotip gender, kekerasan politik, dan ketidakadilan sistemik. Perempuan seringkali tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki seperti dalam hal pendidikan, kesehatan, bahkan lapangan pekerjaan, sehingga sulit untuk terlibat dalam kegiatan politik. Kendala lainnya adalah kurangnya perwakilan perempuan di posisi kebijakan yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan politik. Hal ini berdampak pada partisipasi politik perempuan yang masih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Selanjutnya adalah konsep kesenjangan gender. Kesenjangan gender adalah suatu situasi di mana terdapat perbedaan perlakuan, kesempatan, akses, dan hak antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam hal partisipasi politik. Kesenjangan gender dalam partisipasi politik dapat dilihat dari berbagai indikator seperti rendahnya partisipasi dalam pemilu, rendahnya keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif, dan rendahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan politik di luar lembaga resmi. Perempuan memiliki kesempatan dan peluang yang sama untuk berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan daerah. Pandangan perempuan mengenai dunia politik tentunya berkaitan erat dengan minat mereka dalam ikut berpartisipasi dalam politik. Jabatan politik memiliki kekuatan dan kekuasaan yang tinggi karena dipilih langsung oleh rakyat. Negara dan pemerintah memberikan peluang yang besar kepada kaum perempuan untuk berperan dalam arus politik negara ini tanpa ada diskriminasi seperti zaman dahulu kala ketika perempuan hanya tinggal di rumah saja. Perempuan saat ini banyak yang berpendidikan tinggi, berkualitas, dan dibutuhkan sumbangsih pemikiran dan tenaganya dalam dunia politik. Yang selanjutnya adalah konsep partisipasi politik. Partisipasi politik merujuk pada keterlibatan individu dalam kegiatan politik, seperti pemilihan umum, kampanye politik, aksi demonstrasi, dan kelompok kepentingan. Partisipasi politik penting dalam menjaga stabilitas politik dan mendorong pengambilan keputusan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Partisipasi politik juga dapat menjadi sarana untuk mengatasi kesenjangan gender dan memperkuat posisi perempuan dalam kehidupan politik. Dalam partisipasi politik, perempuan memiliki kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi, kebutuhan, dan pandangan mereka, serta memperjuangkan hak-hak mereka. Oleh karena itu, partisipasi politik perempuan harus didorong dan dipromosikan untuk memastikan bahwa suara perempuan terdengar dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan memiliki kesempatan dan potensi yang sama dengan laki-laki untuk terlibat dalam dunia politik. Namun, keterlibatan mereka dalam politik masih terbatas oleh berbagai faktor. Peran perempuan dalam politik semakin kuat dan terlihat dari banyaknya kepala daerah, anggota DPR, bahkan menteri yang dijabat oleh perempuan itu sendiri. Kekuatan dan kontribusi mereka dalam perubahan positif di Indonesia semakin terlihat. Partisipasi dan keterwakilan perempuan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan adalah langkah konkret untuk mencapai kesetaraan gender. Perbedaan gender seharusnya tidak mempengaruhi adanya ketidakadilan gender. Tetapi ternyata perbedaan gender masih menjadi masalah karena telah melahirkan berbagai bentuk ketidakadilan, terutama terhadap kaum perempuan. Sehingga penting untuk memastikan bahwa kebijakan politik tidak diskriminatif terhadap perempuan dan mampu menciptakan kondisi yang adil bagi semua jenis kelamin. Baik, selanjutnya saya di sini akan memaparkan beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kesenjangan gender terhadap partisipasi politik. Yang pertama ada budaya patriarki. Budaya patriarki di Indonesia masih kuat ya, di mana perempuan seringkali dianggap tidak mampu untuk terlibat dalam politik. Hal ini dapat mempengaruhi akses perempuan dalam berpartisipasi politik karena mereka tidak dianggap memiliki kapabilitas yang sama dengan laki-laki.
Untuk yang kedua ada keterbatasan akses pendidikan. Meskipun akses pendidikan bagi perempuan telah meningkat di Indonesia, namun masih terdapat beberapa kesenjangan gender dalam hal ini gitu kan. Banyak perempuan yang tidak memiliki akses yang sama dengan laki-laki dalam pendidikan. Hal ini dapat membatasi kemampuan perempuan dalam memperoleh pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk terlibat dalam politik. Yang ketiga ada stereotip gender yang tadi dikatakan oleh Adel. Stereotip gender yang masih kuat di masyarakat dapat mempengaruhi akses perempuan dalam politik gitu kan. Stereotip menganggap bahwa perempuan ini lebih cocok untuk menjalankan peran domestik gitu kan, seperti mencuci, seperti pekerjaan rumah gitu, mencuci pakaian, mencuci piring dan lain sebagainya. Nah, daripada terlibat dalam politik yang dapat membuat perempuan enggan untuk terlibat dalam daripada terlibat dalam politik, perempuan lebih berpikir dan laki-laki juga lebih berpikir bahwa perempuan lebih cocok di bidang domestik. Yang keempat ada keterbatasan akses informasi. Keterbatasan akses informasi, terutama bagi perempuan di daerah terpencil, juga dapat mempengaruhi partisipasi politik mereka. Informasi mengenai politik seringkali tidak mudah diakses oleh perempuan karena kurangnya akses ke media, teknologi, dan informasi gitu kan di daerah terpencil. Nah, yang kelima ada tindakan diskriminatif. Diskriminasi terhadap perempuan dalam politik masih sering terjadi di Indonesia, baik dalam bentuk pelecehan maupun penghinaan gitu kan. Hal ini dapat membuat perempuan enggan untuk terlibat dalam politik karena merasa tidak aman dan tidak dihargai gitu di dalam politik. Nah, selain kelima faktor tadi, ada juga faktor internal gitu kan, seperti kapabilitas kader perempuan untuk terlibat dalam kontestasi pilkada sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan pengalaman organisasi gitu kan. Sedangkan kita ketahui tadi bahwa keterbatasan akses pendidikan bagi perempuan masih lumayan gitu kan. Nah, yang kedua ada minat kader perempuan untuk terlibat dalam konstelasi pilkada juga kadang bukan karena pemikiran stereotip, tapi karena memang perempuannya memang kurang minat untuk terjun di dalam konsentrasi politik ini gitu kan. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal, di mana faktor eksternal ini dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah dan kebijakan partai politik gitu kan, di mana seperti tahun 2008 tentang pemilu legislatif merupakan salah satu faktor eksternal yang dapat membuka peluang gitu kan bagi perempuan untuk berpartisipasi politik dalam arus politik pemerintahan. Itu kebijakan pemerintah. Namun dalam kebijakan partai politik seringkali perempuan ini dipersulit gitu untuk masuk ke dalam partai politik untuk menjadi kader politik tersebut gitu. Selanjutnya yaitu dampak kesenjangan gender dalam akses partisipasi politik. Dampak kesenjangan gender dalam akses partisipasi politik merupakan fenomena di mana terdapat perbedaan yang signifikan antara partisipasi politik laki-laki dan perempuan. Kesenjangan gender dalam partisipasi politik ini memiliki dampak negatif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia, yaitu dapat menghambat pembangunan demokrasi yang inklusif dan responsif. Dalam proses demokratisasi, peningkatan partisipasi politik, keterwakilan, dan tanggung jawab perempuan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Nah, demokrasi yang lebih bermakna adalah demokrasi yang memperhatikan dan memperjuangkan kepentingan mayoritas penduduk perempuan di Indonesia. Ketidakseimbangan antara partisipasi politik perempuan dan laki-laki dapat mengakibatkan kurangnya representasi perempuan dalam proses pembuatan kebijakan dan pengambilan keputusan politik. Dalam pengambilan keputusan politik tersebut, nantinya tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi perempuan. Ketidakwakilan perempuan dalam proses pembuatan keputusan dapat menghasilkan kebijakan yang tidak memperhatikan isu-isu kesenjangan gender atau kekerasan terhadap perempuan serta hak-hak reproduksi. Dalam politik, penting untuk melibatkan semua warga negara, baik itu laki-laki maupun perempuan.
terutama di legislatif. Partisipasi dan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif sebagai anggota legislatif sangat penting karena terkait dengan representasi politik. Sedangkan sekarang, partai politik ini kebanyakan lebih dominan oleh laki-laki, sehingga nilai, kepentingan, aspirasi, dan prioritas mereka juga menentukan agenda politik yang mendominasi proses politik dan kebijakan publik yang dihasilkan. Padahal kan perempuan juga memiliki nilai, minat, kebutuhan, dan keinginan yang berbeda dengan laki-laki. Nah, perbedaan ini itu sangat penting untuk direpresentasikan dalam lembaga politik untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis. Nah, oleh karena itu, diperlukan upaya yang berbeda untuk mencapai kesetaraan gender dalam kehidupan politik, yang kedepannya diharapkan dapat membawa perubahan terhadap pandangan budaya patriarki yang ada di masyarakat, sehingga kemungkinan terpilihnya pemimpin politik perempuan itu sama dengan laki-laki. Implikasi kesenjangan gender dalam partisipasi politik disebabkan oleh adanya berbagai faktor, seperti norma sosial yang menempuhkan perempuan dalam peran domestik, stereotip gender yang menilai perempuan sebagai makhluk yang lemah dan kurang mampu dalam hal kepemimpinan, dan diskriminasi terhadap perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Kesenjangan gender juga dalam partisipasi politik juga berdampak negatif pada pembangunan demokrasi dan pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan. Perempuan saat ini banyak yang berpendidikan tinggi, berkualitas, dan dibutuhkan kesumbangsih pemikir dan tenaga dalam dunia perpolitikan. Sedangkan kesenjangan gender dalam partisipasi politik memiliki dampak negatif bagi pembangunan demokrasi di Indonesia. Dalam progres demokrasi, peningkatan partisipasi politik, keterwakilan, dan tanggung jawab perempuan merupakan syarat mutlak untuk mewujudkan demokrasi yang lebih bermakna di Indonesia. Sehingga dalam politik penting untuk melibatkan semua warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, terutama di legislatif. Di lembaga legislatif, sebagai anggota legislatif sangat penting karena terkait dengan referensi politik. Dengan adanya perbedaan, ini sangat penting untuk dipresentasikan dalam lembaga politik untuk memberikan perubahan terhadap proses politik ke arah yang lebih demokratis. Berikut merupakan rekomendasi kesenjangan gender dalam akses partisipasi politik di Indonesia. Yang pertama ada menghapus stereotip gender dalam politik. Yang kedua, mendorong keterwakilan perempuan dalam posisi kepemimpinan. Yang ketiga, memberikan pelatihan kepemimpinan untuk perempuan. Dan yang keempat, memperkuat kebijakan perlindungan terhadap kekerasan politik terhadap perempuan. Dan yang terakhir, yang kelima, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya partisipasi perempuan dalam politik.